Desa Cindai Alus dikenal sebagai penghasil makanan berbahan dasar singkong. UMKM Desa Cindai Alus yang memanfaatkan tanaman singkong sebagai olahan makanan ringan yaitu keripik singkong. Banjar Kreatif, sekarang saya berada di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, yang mana di sini memproduksi makanan berbahan dasar singkong. Bagaimana cara prosesnya? Yuk mari ikuti saya. Halo Mas, Assalamualaikum. Saya dari Banjar Kreatif. Mau nanya nih Mas tentang singkong. Cara prosesnya bagaimana sih Mas? Kalau ini pembuatan bumbu ini sudah yang terakhir ya. Untuk yang pertama kan kita kupas singkong. Setelah dikupas baru dicuci. Nah setelah pencucian baru dipotong. Setelah dipotong dicuci lagi. Fungsi pencucian itu untuk memisahkan supaya pas digoreng tidak lengket gitu. Terus setelah digoreng kan ditiriskan lah ibaratnya. Nah setelah itu baru dibumbuin. Mas, saya tertarik dengan bagaimana sih cara pengolahannya, prosesnya gitu. Bisa dilajari? Bisa dilajari, dimulai dengan memotong singkongnya. Iya. Sekarang saya mau belajar cara pembuatan keripik singkong. Jadi gimana nih Mas? Langkah pertamanya dulu. Untuk pengupasan? Iya. Nih. Terus yang belakangnya harus dibuang dulu. Kan? Setelah dibuang baru dibuat kayak garis kayak gini nah. Untuk membuka kulitnya. Nah setelah kayak gini kan seperti ini. Nah kalau gini pakai tangan supaya bisa, tapi enak pakai pisau gitu. Coba saya Mas. Detik. Ya. Ini singkongnya dari mana Mas? Ini singkongnya dari daerah sini juga, di Cindai Alus. Tapi biasanya singkong sendiri yang dipakai. Dan singkongnya warna kuning. Oh ini warna putih. Ini warna putih ada juga. Jadi yang warna kuning itu bisa dibikin juga? Bisa. Ini jenis singkong apa Mas? Gajah kalau nggak salah. Oh gajah. Kalau gajah besar-besar kayak gini ya? Enggak. Nah kalau yang kuning itu kuning mentik kan harusnya. Jadi kayak gini nih. Kalau udah dilepas kulitnya ya. Ternyata nggak semudah yang aku kira ngelupas kulit singkong. Selanjutnya apa lagi Mas? Setelah dikupas dicuci. Jadi pakai sarung tangan dulu nih biar ininya katanya tanahnya nggak nempel. Iya Mas? Iya. Jadi langkah selanjutnya apa nih Mas lagi habis dicuci? Setelah dicuci itu dipotong. Diserut atau dipotong. Jadi gimana nih Mas? Caranya gimana? Cara motongnya kan posisi ujung ditaruh di pisau. Seperti ini. Ya Allah susahnya. Mulai. Oh ternyata susah ya guys. Tuh jadi kayak gini. Tuh jadi walaupun nggak sempurna. Tangannya dekat kita. Mas habis dipotong-potong kayak gini, langkah selanjutnya apa? Dicuci. Fungsi pencucian ini supaya tidak lengket kalau saat digoreng. Karena kalau lengket misalnya kan ada yang lengket-lengket. Nanti nempel, nggak mau jadilah ibaratnya keripik kayak gitu. Jadi bisa sekaligus mencuci lagi gitu. Oh iya. Langkah selanjutnya Mas? Ditiriskan. Ditiriskan. Taruh kayak gini.
biar aja Mas. Sekarang setelah kita mencuci singkongnya, kita langsung ke pembuatan apa nih Mas? Penggorengan. Penggorengan. Keripik. Penggorengan keripik. Setelah singkong ditiriskan, ditaruhkan bisa digoreng. Langsung digoreng. Iya. Kenapa harus pakai ini Pak? Nggak menggunakan kompor gitu? Kompor itu panasnya Kurang. Bro. Pakai kompor itu. Jadi kalau pakai ini motongnya jadi lebih banyak juga Pak ya? Pernah juga nyobain pakai kompor tuh, cuma kurang panas. Oh iya. Nah jadi ini loh guys, singkong yang sudah digoreng. Kita icip-icip ya. Rasanya enak banget, gurih. Jadi habis proses penggorengan Mas, ini prosesnya apa lagi? Setelah proses penggorengan itu kan dikemas. Untuk pengemasan ada yang per kilo kan, yang kayak gini langsung per kiloan. Ada juga yang langsung perempatan kayak gini, per setengah kilo ada juga. Terus dijual kemasan, ada juga yang kemasan kayak gini dan kemasan klip kayak gitu loh, yang plastik pons kayak gitu loh. Harus pakai ini ya supaya Iya. jelas. Jadi Mas, satu kemas ini berapa harganya? Harganya 10.000 10.000. untuk satu kemasan. Kalau yang kayak gini Itu per kilo? per setengah kilo 15.000, untuk per kilonya 30.000. Biasanya penjualannya orang ngambil sini atau Mas yang nonton? Orang yang ngambil ke sini distributor lah, atau supplier itu kan untuk yang dijual di jalan-jalan itu ngambilnya ke sini, yang pakai gerobak-gerobak. Oh, jadi di sini. Oke. Nah, jadi sudah nih Mas. Habis itu Habis ini langsung dipres ya. dipres. Ini ditahan dulu sampai mati. Nah guys, jadi kayak gini jadinya. Nah, jadi sekarang saya bersama owner yang punya produksi usaha makanan singkong. Dengan Mas siapa Mas? Muhammad Syarifuddin. Jadi dari tahun berapa usaha ini dimulai Mas? Kalau untuk keripik kurihing ini, yang kude kurihing ini baru mulai tahun 2006. Tapi kalau alasan kenapa membuat keripik, itu dulu orang tua sudah pernah membuat usaha keripik di tahun 95 lah ibaratnya. Tapi karena salah pemasaran, akhirnya tutup. Terus pas tahun 2006 kenapa terpikir lagi buat usaha keripik? Karena modalnya kan nggak terlalu banyak. Apalagi di Cindealus ini banyak petani singkong. Nah, untuk usaha awal saya dulu pakai singkong sendiri. Jadi keripik singkong ini dari mana saja sih Mas pemasarannya? Kalau untuk pemasaran, ini ada yang ngambil-ngambil gitu loh, buat dijual per kilo, ada juga yang dikemas kembali kayak gitu. Dan terus kalau yang per kilo, kadang-kadang kan kayak dari Banjarmasin, daerah-daerah lain tuh, Banjar, Martapura, itu ngambil buat dijual kembali gitu. Yang dijual di gerobak-gerobak di jalan. Jadi Mas selama menjalankan usaha ini, apakah ada bantuan dari pemerintah untuk UMKM yang ada di sini? Ada, pertama saat pelatihan-pelatihan, terus ada juga bantuan berupa barang lewat dari desa. Jadi pas ada pelatihan, terus dapat bantuan berupa barang kayak alat pres untuk UMKM di sini kayak wajan, kompor gitu. Terus ada juga kan bantuan dari UMKM yang sekarang yang BPUM. Nah, itu sangat bermanfaat bagi UMKM di sini. Ini di masa pandemi ini Mas, gimana usaha itu ada peningkatan atau ada penurunan? Kalau awal-awal pandemi ada pengaruh ya, bahkan jualan sangat sulit kayak gitu. Tapi setelah beberapa bulan setelah pandemi kembali normal kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itulah tadi proses pembuatan makanan keripik singkong dari kurihing. Mas, terima kasih sudah mengajari saya tentang proses pembuatan makanan keripik singkong ya Mas ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.
Nah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan pemilik usaha keripik singkong. Dari modal yang kecil hingga mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dan usaha ini bertahan dan sampai berkembang. Dari Desa Cindai Alus, saya Sarah dan tim Banjar Kreatif mengucapkan sampai jumpa kembali. Jangan lupa kesini ya.